warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Al-hadithul khamis asyar, hadis yang ke-15. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam, Rasulullah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khoti'ah. Cinta dunia itu adalah asal daripada segala kerusakan. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ini seorang muhaddits, ahli hadis, faqih juga, ahli fikih. Beliau madhabnya Syafi'i. Hidupnya ya sekitar 1000 tahun yang lalu, tahun sekian berapa ratus Hijriah. Wa kada ta'lifuhu an yakuna alfa juz'in. Imam Baihaqi ini punya karangan kitab hampir 1000 jilid. Jadi orang sangat alim Imam Baihaqi yang meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini nanti pembahasannya lebih mengarah ke bab zuhud, tidak cinta dunia. Tadi Nabi bilang hubbud dunya, cinta dunia. Apa sih dunia itu? Dunia itu al-hayatul hadirah qoblal barzakh. Dunia itu kehidupan yang sekarang kita jalani sebelum memasuki alam barzakh. Itu yang namanya dunia. Ada lagi sebagian ulama yang mengartikan dunia itu kullu ma asyghala anillah. Segala sesuatu yang membuat kita sibuk atau lupa terhadap Allah, yaitu namanya dunia. Cinta dunia adalah asal daripada segala kerusakan. Kerusakan di sini yang dimaksud maksiat. Cinta dunia itu sumber daripada segala maksiat. Tadi dunia disebutkan kehidupan zaman sekarang karena kita manusia ini hidupnya di 5 alam. Kita ini manusia hidupnya di 5 alam. Yang pertama, dulu kita hidup di namanya alamul arwah, alam roh, masih belum lahir, baru ada rohnya. Tapi di alam roh itu sebenarnya semua roh sudah Allah bikin perjanjian, ditanya bahwasanya Allah itu Tuhannya. Di alam roh jadi semua sudah mengakui Allah itu Tuhannya. Nanti baru pas lahir berubah-ubah sesuai lingkungannya, sesuai kehidupan yang dia jalani. Pertama di alam roh. Dari alam roh barulah kita setelah orang tua kita menikah, akhirnya kita pindah ke alam rahim. Ketika mulai si perempuan itu mengandung, dari alam roh pindahlah kita ke alam rahim, di kandungan ibu. Di alam rahim kurang lebih 9 bulan atau mungkin 6 bulan juga bisa. Dalam Islam hamil minimal itu 6 bulan. Dalam fikih Islam hamil minimal itu 6 bulan. Jadi kalau ada orang nikah baru 3 bulan punya anak, udah bisa dipastikan hamilnya di luar nikah. Jadi dalam fikih Islam hamil itu paling cepat lahirnya 6 bulan. 6 bulan. Paling maksimalnya 4 tahun. Jadi kalau ada orang hamil 3 tahun belum lahir-lahir masih normal. Dalam fikih Islam masih normal, batasnya 4 tahun, 6 bulan sampai 4 tahun. Dan ada maksudnya di kitab-kitab ada ulama-ulama yang ibunya itu ngandung dia selama 4 tahun baru lahir. Jadi kalau di dalam fikih Islam hamil minimal itu 6 bulan dan maksimalnya 4 tahun. Itu alam yang kedua. Setelah kita dari alam roh pindah ke alam rahim, namanya alam rahim. Baru dari alam rahim kita pindah ke alam dunia nih, yang sekarang alam dunia dengan tahapan-tahapannya. Nanti alam dunia dibagi 5 lagi.
Ada masa kecil, masa remaja, masa ini dibagi, sampai akhirnya meninggal, pindah ke alam barzakh. Alam barzakh ini lebih sering dikenal dengan alam kubur. Alam kubur ini tempat transit sebelum kita masuk hari akhirat, transit dulu di alam kubur. Baru nanti setelah hari kiamat, kalau semua orang di dunia sudah meninggal, baru di situ mulai kiamat, dibangkitkan semua orang, baru mulai di situ masuk alam akhirat, dibangkitkan di padang mahsyar. Nanti ada mizan, ada hisab, hitung-hitungan amal, baru habis itu ada mizan, ditimbang amalnya, baru habis itu ada surga, neraka, dan itulah yang kekal. Jadi itu kita hidup di 5 alam, tapi secara bertahap. Nah, yang alam ketiga ini, alam dunia, nanti jadi penentunya. Alam dunia ini jadi penentunya. Penentu buat di alam barzakh, dan penentu buat nanti di akhirat. Kita masuk ke daerah yang mana, penentunya di alam dunia. Tapi cinta dunia itu ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu ra'su kulli khati'ah. Jadi makna dari hadis, bayanal hadis anna hubbad dunya yad'u ila kulli khati'ah, ay maksiyah dhahirah wa batinah. Cinta dunia itu mengajak kita, bisa menjadikan kita berbuat kepada segala macam kemaksiatan. Baik kemaksiatan yang dhahir, atau kemaksiatan yang batin, maksiat hati, sombong, riya, ujub, dan lain-lain, itu juga maksiat hitungannya, cuman maksiat hati, maksiat batin. Wa anna hubbaha yuqi'u fi syubuhat, thumma fil makruh, thumma fil muharram. Dan cinta dunia itu bisa menjatuhkan orang ke perkara-perkara yang syubhat. Pertama-tama orang kalau sudah cinta dunia, bakal dia terjerumus ke perkara yang syubhat. Syubhat itu nggak jelas, dibilang haram ya enggak, dibilang halal enggak, masih tengah-tengah, samar-samar. Lama-lama dia akan terjerumus ke yang makruh, lama-lama dia terjerumus ke yang haram dari sebab cinta dunia. Bahkan wa talama awqa'a fil kufri, bahkan bisa jadi kalau udah terlalu lama cinta dunianya bisa menjatuhkan ke kufuran. Apa contohnya? Ada. Bal jami'ul umamil mukadzibah li anbiya'ihim innama hamaluhum alal kufri hubbud dunya. Contohnya adalah umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu banyak dia mengingkari kenabian para nabi yang Allah utus. Kan nabi banyak. Kalau nabi yang wajib kita ketahui, nabi dan rasul 25. Tapi kalau totalnya, sebagian ulama bilang 124.000 nabi, dan jumlahnya nabi para anbiya itu 124.000. Nah, umat-umat terdahulu banyak yang mengingkari bahwasanya si fulan ini nabi, oh nggak percaya, ini manusia biasa. Banyak yang mengingkari, sebabnya karena mereka cinta dunia. Farusuluhum indama nahuhum anil ma'asi lam yastami'u lahum. Kenapa mereka enggak mengingkari? Karena ketika para nabi ini Allah utus, terus para nabi ini melarang umat-umatnya untuk bermaksiat. Nah, si umat-umatnya yang masih cinta dunia, masih demen maksiat dia. Sehingga mereka merasa terganggu dengan diutusnya para nabi, akhirnya mereka ingkari. Gara-gara ingkari, akhirnya terjerumus ke kufur. Itu contoh yang umat terdahulu. Di antara contoh lagi, wa minal amsilah khoti'atu iblis wa sababuha hubbur ri'asah wa hiya syarrun min hubbid dunya. Di antaranya lagi contohnya kesalahan iblis, yang mana dia nggak mau sujud sama Nabi Adam. Kenapa? Karena dia cinta kedudukan, merasa lebih mulia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah, saya lebih mulia, masa saya sujud. Jadi karena dia cinta kedudukan,
dan kedudukan ini termasuk hal yang duniawi, akhirnya dia terjerumus sehingga akhirnya jadi makhluk yang terlaknat. Padahal aslinya sebelum itu mereka banyak ibadahnya. Iblis itu termasuk makhluk yang ibadahnya banyak. Cuman setelah kejadian itu karena kesombongan, hubur riasa, cinta kedudukan, nggak mau sujud ke Nabi Adam, akhirnya jadi terlaknat ya. Begitu juga wa kufru Fir'aun wa Haman wa junudihima. Fahubbud dunya walladzi amaron nar bi ahliha wa ba'duha walladzi amaral jannah bi ahliha. Begitu juga kufurnya Fir'aun, merasa dia sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Itu juga sebab-sebabnya diantaranya karena dia cinta dunia, nggak mau statusnya sebagai raja diganggu. Akhirnya dia terjerumus kepada khoti'ah, kepada maksiat, yaitu ingkar sama Allah. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya yang mana cinta dunia itu membawa kepada kemaksiatan. Nah, ifadatul hadis, misalnya pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, anna zuhda fid dunya wa ma fiha minal maladzat innama yakunu bil i'rad an mahabbatiha wa adamil inghimas fi mataiha. Jadi karena cinta dunia membawa kepada kejelekan, kita berarti harus zuhud. Zuhud itu bukan berarti nggak punya dunia, bukan. Zuhud itu bukan berarti nggak punya dunia, cuman nggak cinta sama dunia. Jadi ibaratnya dunianya masuk kantong aja, cuman nggak usah sampai masuk di hati. Atau kalau sekarang masuk rekening aja, dunianya masuk rekening aja, cuman nggak sampai masuk di hati. Itu namanya zuhud. Jadi bukan berarti kalau zuhud harus rumahnya harus di pinggiran, nggak punya apa-apa, bajunya harus jelek, nggak mesti gitu. Ada satu hikayat namanya Syekh Roksus Samak atau Roksus Samkah. Ada seorang ulama, syekh, seorang sufi juga, tokoh tasawuf, dia dikenal dijuluki si kepala ikan. Si kepala ikan. Kenapa? Karena dia tiap hari makannya cuma kepala ikan. Jadi dia terkenal zuhud. Udah hidupnya nggak mau makan lebih, makannya cuma lauknya tiap hari cuma kepala ikan. Dia sangat zuhud, dikenal sebagai tokoh yang sangat zuhud. Oh ini nggak cinta dunia banget. Akhirnya pada satu waktu muridnya nanya, wahai guru, ada nggak orang yang lebih zuhud dari kamu? Kamu kan udah masya Allah nih, makannya cuma kepala ikan aja, betul-betul udah nggak mau sama dunia. Ada nggak zaman sekarang orang yang lebih zuhud dari kamu? Katanya si orang sufi ini, si syekh ini, ada guru saya. Kamu temui aja guru saya di daerah ini, alamatnya ini, namanya begini. Kamu ketemui dia, kamu kirim salam aja dari saya, mintakan doa buat saya. Udah nanti kamu pulang lagi. Nanti kamu bakal ketemu tuh sama guru saya, si orang yang lebih zuhud dari saya. Akhirnya dilaksanakanlah sama si murid. Dia melakukan perjalanan, dia cari alamatnya, guru daripada gurunya. Dia cari alamatnya sampai ke satu daerah, nanya mana rumahnya fulan. Oh di situ, dikasih arahan. Akhirnya sampailah dia di alamat tersebut. Baru nyampe dia udah bingung, rumahnya segede-gedenya. Rumahnya gurunya si guru ini rumah besar, mewah. Pertama dia agak ragu, masa ini sih yang katanya lebih zuhud dari guru saya. Nggak apa-apa dah, udah betul kok alamatnya. Akhirnya dia masuk. Baru masuk masih ada lagi satpamnya, security-nya lengkap deh. Bukan cuma rumahnya mewah, security-nya lengkap dengan kendaraan dan lain-lain. Akhirnya ya dia ngomong, saya mau menyampaikan salam dari guru saya buat si pemilik rumah ini. Oh tunggu sebentar, tunggu. Akhirnya dipanggilkan sama security-nya, suruh masuk. Belum lagi suguhan makanan dan sebagainya. Jadi ini si murid agak bingung nih, dalam hatinya bingung, cuma dia nggak ngungkapkan. Dia bingung, orang anak nanya yang lebih zuhud dikasih yang model begini.
nanya yang lebih zuhud ternyata orang jin, tapi ya karena perintah guru dia laksanakan. Dilaksanakan, pokoknya setelah sudah ketemu ditutup, guru saya kirim salam, pulanglah dia ke daerahnya. Pulang dia ke daerahnya, ketemu nih sama gurunya nih, si Roksus Samak yang dijuluki kepala ikan. Akhirnya dia